Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dapat berupa panjang atau bobot dalam waktu tertentu. Pola pertumbuhan pada ikan terdapat dua macam, yaitu pertumbuhan isometrik, apabila pertambahan panjang dan berat ikan seimbang, dan pertumbuhan alometrik negatif dan alometrik positif, menunjukkan ikan itu di mana pertambahan berat lebih cepat daripada pertambahan panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu pakan. Pakan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dari pembudidayaan ikan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan banyak macamnya, ada jenis dari mulai kualitas air seperti pH, suhu, oksigen terlarut, amonia, dan masih banyak sebagainya. Dan yang ketiga yaitu faktor genetik. Tingkat kematangan gonad atau TKG merupakan suatu parameter dasar dari biologi reproduksi yang penting untuk diketahui dalam suatu populasi ikan. Tujuan pengamatan pada kematangan gonad yaitu mengenai tingkat kematangan gonad perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ikan hasil tangkap tersebut memang sudah layak untuk ditangkap atau belum layak ditangkap. Hal ini telah mengalami tingkat kematangan gonad. Penggolongan tingkat kematangan gonad ikan terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama belum matang, tahap kedua perkembangan awal, tahap ketiga kematangan gonad, keempat perkembangan akhir, dan yang kelima yaitu pemijahan. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad adalah ukuran induk atau panjang dan berat, umur, lingkungan, perairan, dan pakan dengan nutrisi yang tinggi. Nutrisi yang tinggi mempengaruhi pertumbuhan, sistem reproduksi, dan kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad diamati secara morfologi. Pengamatan morfologi adalah pengamatan secara visual dengan melihat warna gonad. Hasil pengamatan secara morfologi ditampilkan dalam bentuk foto, kemudian dianalisis secara deskriptif. Pada gonad ikan jantan dapat dilihat dari papila genitalnya yang terletak di belakang dan mendekati sirip anus, meruncing, dan di ujungnya berwarna merah, maka ikan tersebut telah matang gonad. Jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut. Fekunditas adalah jumlah telur yang terdapat dalam ovari ikan betina yang telah matang gonad dan siap untuk dikeluarkan dalam waktu pemijahan. Pengetahuan tentang fekunditas di bidang budidaya perikanan sangatlah penting. Artinya, untuk memprediksi berapa banyak jumlah larva atau benih yang akan dihasilkan oleh individu pada waktu ikan memijah. Banyaknya telur ikan yang belum dikeluarkan di saat atau sebelum ikan memijah atau biasanya disebut dengan fekunditas memiliki nilai bervariasi sesuai dengan spesies. Jumlah telur yang dihasilkan merupakan hasil dari pemijahan yang tingkat kelangsungan hidupnya di alam sampai menetas, dan ukuran dewasa sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Dalam pendugaan stok ikan dapat mempengaruhi dengan tingkat fekunditasnya. Jumlah telur yang terdapat dalam ovarium ikan dinamakan dengan fekunditas individu. Dalam hal ini menghitungkan telur yang ukurannya berlain-lain. Oleh karena itu, dalam memperhitungkannya harus dikonsentrasikan semua ukuran telur dan masing-masing harus mendapatkan kesempatan yang sama. Bila ada telur yang jelas kelihatan ukurannya berlainan dalam daerah yang berlainan dengan perlakuan yang sama, harus dihitung dengan hitungan terpisah. Faktor yang mempengaruhi fekunditas yaitu faktor umur tertentu sangat bertambah kemudian menurun. Fekunditas relatif menurun sebelum terjadinya penurunan fekunditas mutlak.
Yang kedua, fekunditas mutlak atau relatif sering menjadi kecil pada ikan-ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak. Kenaikan fekunditas populasi dapat disebabkan oleh kematangan gonad yang lebih awal dari individu yang tumbuh lebih cepat. Ikan yang bentuknya kecil dengan kematangan gonad yang lebih awal serta fekunditasnya tinggi kemudian disebabkan oleh kandungan makanan. Perbedaan fekunditas di antara populasi spesies hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda-beda.